Oke. Sebagai reminder, pengingat tema besarnya kan takdir, ya. Hmm. Subnya tadi ya, sub tema yang kata kamu penyalipan itu rencana siapa tuh? Ya, tema Oh, besarnya kan takdir. Subtemanya hmm. itu kan subtemanya itu kan nanti bisa bahas penyaliban, bisa bahas ini itu ya kan, karena di Islam itu kan kehendak itu disebut dengan takdir, qadarullah dan seterusnya. Oke, Jadi ya silahkan. Ini suara saya lancar nggak? lancar, lancar. Lancar ya. Oke. Oh, Oke. Jadi gimana? ya Ya, udah, jadi kau buka gimana? duluan. Bersedia Ustadz? Ya, kau buka duluan. Oke. Start mic ya. Hmm. Shalom, salve teman-teman semua yang baru bergabung. Hari ini kita diskusi masalah mengenai takdir ya, dalam perspektif Islam dan Kristen. Nanti Yusuf PI mungkin akan membahas tentang penyaliban. Tapi sebelum ke sana kita jelaskan dari perspektif kekristenan. Apa itu takdir? Oke. Kita berbicara mengenai dalam perspektif iman kekatolikan secara khusus karena saya orang Katolik. Ada yang dinamakan dengan predestinasi. Apa itu predestinasi? Artinya kehendak yang ditetapkan sejak semula oleh Allah. Bagaimana kita berbicara mengenai kehendak Allah sejak semula di dalam kekristenan secara general Allah kami itu Allah yang maha baik. Matius 5 ayat 45 salah satu contohnya. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah Bapamu yang di surga menerbitkan matahari bagi orang yang benar maupun orang tidak benar. Menurunkan hujan bagi orang fasik maupun orang tidak fasik. Artinya apa? Kekonsistenan atau bagaimana Allah dalam perjanjian lama perjanjian baru sejak semula menciptakan manusia itu dalam keadaan baik. Kita dapat lihat dalam Kejadian 1 ayat 36 di situ dikatakan Allah melihat semua yang diciptakannya itu sungguh sangat baik. Dalam konteks takdir atau predestinasi bahasa lainnya, ini tidak sama dengan pandangan Islam. Nanti mungkin dari Yusuf PI akan menjelaskan bagaimana Islam memandang takdir. Tapi balik lagi, di dalam perspektif kekristenan, predestinasi atau kehendak Allah itu di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 dikatakan bahwa inilah yang berkenan di hadapan Tuhan Allah juru selamat kita, yaitu perhatikan, yang menghendaki supaya setiap orang memperoleh keselamatan dan pengetahuan akan kebenaran. Artinya apa? Allah yang kami sembah bukanlah Allah yang menyesatkan. Satu, bukanlah Allah yang menghendaki supaya kami binasa, manusia-manusia ini bisa berdosa. Tidak. Sejak semula ketika Anda baca kitab Kejadian, manusia jatuh ke dalam dosa itu bukan karena takdir. Karena Allah tetapkan, karena sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz, tidak. Di dalam kekristenan, Allah menjadikan manusia dalam kitab Kejadian serupa dan segambar. Artinya apa? Manusia memiliki free will. Ini yang harus digarisbawahi oleh Yusuf PI dan oleh Islam kebanyakan, bahwa yang dimaknai dengan kehendak Allah itu berkaitan dengan keselamatan. Oke, jadi kita memahami predestinasi, bukan double predestinasi. Artinya apa? Dalam kehendak Allah, keselamatan itu mutlak. Manusia diberikan kesempatan, diberikan kebebasan atau free will tadi, tepat dalam ranah untuk memilih apakah dia mau selamat atau tidak. Salah satu contoh yang konkret adalah pada saat penyaliban Yesus. Yesus memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Yesus tidak memaksa semua orang untuk datang dan percaya, melainkan orang yang dengan kehendak bebasnya. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Markus, barang siapa percaya dan dibaptis, ia diselamatkan. Yesus tidak pernah mengemis-mengemis untuk semua orang bisa dan harus percaya. Maka ketika dalam konsep takdir, balik lagi, konsep kehendak Allah itu harus mengambil partisipasi manusia. Sama seperti dalam konteks penciptaan makhluk lain selain manusia itu malaikat. Kalau Anda berbicara mengenai malaikat dalam perspektif kekristenan, kita mengerti dan memahami bagaimana pada mulanya. Sekali lagi dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan segala sesuatu dalam kebaikan dan sungguh amat baik. Allah melihat segala sesuatu yang diciptanya sangat baik. Ini bertentangan dengan apa yang ada di Islam. Nanti mungkin Yusuf PI akan menjelaskan tentang terkait kode dan kodar. Balik lagi masalah kekristenan, bahwa ketika berbicara mengenai contoh, salah satu contoh yang sekarang lagi ramai dibahas adalah penyaliban. Banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa siapakah yang berjasa, apakah iblis, apakah Yudas. Semua itu salah. Jawaban yang benar adalah kehendak Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk menggunakan kehendak bebas, berpartisipasi aktif.
Sejak semula Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Keselamatan itu diperoleh dengan percaya kepada putranya yang tunggal. Yohanes 3 ayat 16. Artinya apa? Bahwa berbicara mengenai ketetapan atau takdir dalam kekristenan tidak ada di dalam Alkitab, di dalam kepercayaan iman kekristenan secara general bahwa Allah menghendaki kebinasaan. Lain halnya dengan saudara kita yang Islam. Maka dari itu, untuk memperkuat argumen-argumen saya, nanti ke depan saya akan menggunakan dalil-dalil dalam Alkitab. Sebagai penutup dalam ronde pembuka ini, saya akhiri dengan mengatakan bahwa dalam kekristenan, perspektif mengenai takdir itu harus digarisbawahi bahwa kami mengenalnya dengan bahasa predestinasi. Kehendak Allah yang menetapkan semua terkait dengan keselamatan dan kebaikan. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Dan kehendak itu bekerja sama dengan partisipasi aktif manusia dalam free will atau kehendak bebas. Maka, sebagai orang manusia, kita bisa melihat dari sisi manakah kehendak Allah yang baik itu. Silakan. Oke. Semangat teman-teman. Ayo semangat, semangat. Bikin kopinya 1 galon dulu ya. Gak apa-apa. Kita sama Joseph 1 jam sampai jam 12 malam. Oke ya teman-teman, kebetulan tadi saya rungkat sebentar ya yang di YouTube juga ya kawan-kawan. Gak tahu tok-toknya karena kekurangan koin kali gitu ya, makanya dia ngambek gitu. Dimatikanlah lab saya sepihak gitu ya. Di sini kita ketemu Joseph di tengah malam ini ya, nggak apa-apa. Saya akan temani Anda mungkin sampai pagi ya. Udah nggak apa-apa juga ya. Kalau mata saya tahan gitu ya. Kalau mata saya tahan catatannya ya. Oke, kalau saya ngantuk nanti pasti saya bilang kepada Anda semuanya. Jadi nongkrong, bikin kopinya, bikin juga cemilannya ya, ambil bikin 1 galon. Nah, pembahasan kita kali ini adalah masalah takdir dan subtemanya adalah rencana siapa penyalipan tersebut. Sebenarnya teman-teman ya, masalah takdir ini saya udah membicarakan kepada Joseph ya. Kalau tema takdir ini, Sep, kata saya ya, itu sangat sempit pembahasannya. Makanya dia pakai subtema dengan penyalipan gitu. Lalu apakah kita mempercayai takdir di dalam agama Islam? Nah, itu ada masuk dalam rukun iman kita ya. Ya, beriman kepada qada dan qadar. Jadi seperti itu. Ada ya. Tentang masalah takdir. Takdir itu ada 2. Ada takdir mu'alaq, ada juga takdir mubram. Takdir mubram itu adalah ketetapan Allah yang tidak bisa diubah-ubah. Contoh ya, contoh nih. Ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia akan merasakan mati. Kan kayak gitu. Semua yang bernapas akan merasakan mati. Nah, jadi teman-teman, cara mati manusia itu berbeda-beda. Enggak sama semuanya. Kan kayak gitu. Ada yang matinya kecelakaan, ada yang matinya bunuh diri, ada yang matinya karena wafat sakit, kan gitu. Tapi semua pasti mati gitu. Itu ketetapan yang tidak bisa diubah. Ketetapan yang tidak bisa diubah, semua pasti mati, tapi caranya berbeda-beda. Nah, itu takdir mu'alaq namanya gitu ya. Bahkan takdir mu'alaq itu semua yang kita usahakan bisa diubah ya atas ikhtiar kita. Contoh ya, kita miskin mau menjadi kaya, kita bodoh mau menjadi pintar. Nah, itu. Jadi seperti itu takdir yang bisa diubah. Apakah dicatatkan di Lauhul Mahfuz? Ya, dicatatkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, tetapi tidak permanen. Itu takdir mu'alaq yang bisa diubah. Tapi yang permanen tadi, contoh ya, Allah menetapkan kematian. Allah telah menetapkan kalian tidak bisa memilih di rahim mana kalian dikandung gitu. Contoh saya, gak bisa saya pilih kepada Allah. Ya Allah, saya ini dikandung oleh orang yang kaya saja ya Allah. Gak bisa ya. Itu kehendak Allah gitu ya. Kehendak Allah, gak bisa. Itu ketetapan dari Allah yang tidak bisa kita
ubah. Jadi sekilas tentang masalah ini ya teman-teman, masalah takdir. Nanti akan saya pertanyakan kepada kawan kita tentang masalah takdir ini juga ya. Teman-teman semuanya, di manakah takdir itu dapat diubah? Kita dapat merujuk ya ke dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 13. Allah Subhanahu wa taala akan merubah nasib seseorang, nasib suatu kaum kalau kaumnya mau merubah. Tapi Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaumnya tidak mau berubah. Berkaitan tentang masalah subtema ya teman-teman semuanya, yang manakah rencana penyalipan itu dipelopori oleh iblis atau Tuhan? Nah, ini nanti akan juga saya pertanyakan kepada Joseph gitu ya. Karena kita mengetahui ya teman-teman semuanya, di seluruh Indonesia ya gereja pada terguncang gitu. Terus juga banyak perbedaan pendapat di antara mereka. Edis mengatakan rancangan dari iblis. Terus Bom Bom mengatakan rancangan dari Allah Bapa. Nggak tahu ini Joseph mengatakan apa. Kalau saya lihat RK mengatakan rancangan dari Tuhan katanya. Ada juga itu si Mata Pisau kemarin yang diskusi dengan saya ya. Itu katanya rancangan manusia. Gak tahu dari yang mana yang benar gitu ya. Maka tergenapilah sudah ya teman-teman semuanya di dalam Al-Quran kita, Quran surah An-Nisa ayat 157 ya. Mereka ragu tentang penyalipan itu, terbukti gitu ya. Ya mungkin itu aja pembuka dari saya. Kita akan lihat dulu pertanyaan dia seperti apa. Dan tap-tap layarnya teman-teman ya, bantu kejar target juga. Dan teman-teman semuanya diposting ulang. Terima kasih. Oke, baik. Saya langsung aja ya. Ketika Yusuf PI mengatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 13 dikatakan Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum tersebut yang mau berusaha untuk mengubahnya. Tapi ingat bahwa di dalam ayat Al-Qur'an kita baca di dalam surah 64 ayat 11 atau surah Al-Qamar ya. Di situ dikatakan apa? Tidak ada suatu musibah, tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Ma'asobamin musibatin illa biiznillah. Artinya apa? Ujung-ujungnya tetap Allahmu itu yang harus approve atau tidak approve. Anda mau lari kemana? Anda mau lari ke takdir mubram. Oke, takdir mubram, takdir mu'alak. Ini yang nggak bisa diubah, ini yang bisa diubah. Kalau seandainya saya tanya sama semua ustadz di seluruh dunia, saya berani yakin. Saya tanya, Ustadz, saya ini miskin. Bisa nggak kalau misalkan saya kerja sampai tengah malam, kalau Allah menetapkan saya miskin, bisa nggak saya kaya? Nggak bakalan. Kalau seandainya Anda menggunakan dalil kullu nafsin zaikatul maut, sebenarnya hidup ini semua sudah diprogram oleh Allah kamu. Jadi orang Islam itu bingung bagaimana cara saya bisa membackup irasionalnya konteks Islam dalam hal takdir, maka saya boleh pakai takdir mubram dan takdir mu'alak. Dan lucunya teman-teman, Anda jangan salahkan kami yang Kristen yang katanya kami berbeda pandangan. Kalau kita melihat dari segi pandang Islam sendiri, kalau teman-teman Islam mau jujur, bahwa rukun iman yang ada 6 itu, yang terakhirnya percaya dengan qada dan qadar, itu tidak pernah dipercaya oleh semua Islam di seluruh dunia. Ada namanya suatu aliran dalam Islam yaitu Qadariyah. Dan ada yang namanya Mu'tazilah. Mereka juga berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tidak menerima doktrin takdir. Justru mereka, salah satunya Mu'tazilah, itu berpendapat bahwa tidak terpikirkan bahwa Tuhan akan menghukum manusia atas apa yang dia sendiri telah perintahkan. Bahkan kalau teman-teman Islam mau jujur, kalau saya boleh ngomong masalah Syiah, Anda jangan nanti blunder ya Yusuf PI, karena beberapa waktu lalu kan pernah Anda pakai data Syiah untuk membuktikan Paulus itu setan. Itu utang data nggak pernah kebayar sampai sekarang ya. Syiah yang datanya Anda pakai, Syiah itu tidak mengakui rukun iman. Ingat loh Islam, Anda harusnya berterima kasih sama Syiah. Karena Syiah itu berjasa dalam kontribusi Islam. Semua hampir ilmu-ilmu dari Syiah. Yang Syiah itu tidak percaya dengan qada dan qadar. Tanya rukun iman mereka apakah sama dengan orang-orang Asy'ari dan Maturidi? Beda. Ya? Bahkan seorang muslim Syiah itu menyangkal takdir. Contoh ulama Syiah yang paling terkenal, Nasir Makaram Shirazi.
Jadi kalau misalkan nanti saya tahu nih, Yusuf PI pasti pikirannya, oh Joseph jangan bawa-bawa Syiah. Kalau gitu kamu nggak usah bawa-bawa Edis, nggak usah bawa-bawa bom-bom, Joseph. Dan oke, kita bahas sekali lagi masalah kehendak. Kalau kamu bertanya kepada saya ya, kepada saya pribadi, kamu bertanya, apakah penyaliban itu rencana Allah atau rencana iblis? Saya bilang kehendak Allah sejak semula mau menyelamatkan manusia. Kalau kita bahas full tentang tema penyaliban, kita bahas dari Kejadian 3 ayat 15. Di situ nubuatan pertama Allah menghendaki seorang laki-laki yang lahir, seorang Mesias yang lahir dari keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala si iblis atau si jahat. Kemudian nanti nubuat itu akan terus berlanjut sampai Yesaya mengatakan dalam Yesaya 7 ayat 14, seorang perempuan muda, seorang gadis, seorang perawan akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Terus nubuat itu sampai dengan Yesaya 53, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dalam kesakitan. Kalau Islam seandainya mengatakan, oh itu begitu menjijikan, penyaliban itu sangat jahat dan kejam, lebih jahat mana yang membiarkan kekasihnya diracuni sama wanita Khaybar? Yesus menderita di kayu salib karena Yesus sebelumnya pernah mengatakan dalam Injil Yohanes, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya. Di dunia modern manapun, semua sepakat dengan perkataan Tuhan Yesus yang tadi. Kenapa? Orang mengorbankan sesuatu itu adalah bentuk kasih yang paling besar. Seorang ibu mengorbankan nyawanya untuk melahirkan anaknya, itu kasih yang paling besar. Setuju nggak? Apakah Anda mau mengatakan itu sesuatu hal yang jahat? Tidak. Ketika Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya di kayu salib, itu bukan suatu kejahatan. Kita tidak berperang melawan kebaikan dan kejahatan. Penyaliban itu adalah lambang kemenangan atas si jahat. Kalau berbicara mengenai kehendak, sekali lagi saya tekankan, sejak semula kehendak Allah menyelamatkan manusia. Allah tidak menginginkan manusia itu binasa. Dalam Kejadian ketika Adam jatuh dalam dosa, yang pertama kali mencari adalah Allah. Adam, di manakah engkau? Jadi dapat disimpulkan bahwa kehendak Allah sejak semula berkaitan dengan keselamatan. Nanti kita akan buktikan dalil-dalilnya. Oke teman-teman, ya tadi Joseph menyampaikan sesuatu kepada kita gitu ya. Saya rasa pertanyaannya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu spesifik apakah ada pertanyaan atau tidak gitu. Karena 5 menit tadi saya hanya mendengar dia bernarasi panjang kali lebar sama dengan tinggi gitu. Bahkan dalam narasi dia, saya malah ada pertanyaan untuk dia tentang masalah Adam tadi. Pertama kali katanya Adam, ya Adam itu hilang, yang mencari adalah Allah katanya. Kok tiba-tiba Tuhan bisa nggak tahu gitu ya? Adam, di manakah engkau? Adam dengan Tuhan dalam Kristen itu ya main petak umpet gitu. Kok bisa-bisanya Tuhan kagak tahu? Bisa ya? Tolong dijelaskan itu, Seb, kenapa Tuhanmu kagak tahu kayak gitu ya? Kok malah nanya, Adam di manakah engkau? Kan Tuhan Maha tahu. Masa Tuhan kagak tahu? Nanya dulu gitu. Adam, di manakah kamu sembunyi? Dam. Kan Tuhan Maha tahu. Tiba-tiba Tuhan nanya, di manakah engkau? Ini Tuhan macam apa? Itu narasi Joseph tadi ya. Adam ngumpet nggak tahu juga itu ya Tuhan. Terus yang kedua, Joseph menekankan kepada saya masalah takdir yang dibahas. Saya minta tolong dong ya, satu kata saja, tolong carikan di kitabmu kosa kata takdir dalam Bible ya. Takdir dalam Bible itu di mana gitu? Ada nggak satu aja kosakata takdir di dalam Bible? Makanya aku bingung kenapa kamu mau membahas tema ini gitu. Bikin aku bingung. Kok orang ini mau bahas takdir? Padahal sempit gitu pembahasannya. Takdir juga nggak ada di kitab dia. Kan kayak gitu. Lalu bagaimana dia mau menjelaskan takdir? Saya pengen tahu dulu. Berkaitan tentang masalah Al-Quran kita yang dibawakan oleh Joseph tadi ya, itu pun salah dia membawakan. Ya, salah.
Di dalam Quran surah Al-Qamar di ayatnya yang ke-52, wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Segala sesuatu yang telah mereka perbuat tertulis dalam buku-buku catatan amal. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustator. Segala amalan yang kecil atau besar semuanya tertulis di Lauhul Mahfuz. Tidak ada di situ menyinggung masalah takdir mubram atau mu'allaq. Di Ar-Ra'd ayat 13 tadi itu adalah takdir mu'allaq yang bisa diubah gitu. Ya, asalnya kita miskin dicatatkan oleh Allah. Lalu kita merubahnya menjadi kaya karena ikhtiar. Itu masih bisa gitu. Makanya kan takdir itu ada pembagiannya. Ada pembagiannya. Nah, terus ya, di sini saya tekankan kepada Joseph. Kita di sini diskusi lintas agama. Maka bawalah pahamku yang Asy'ariyah gitu. Bukan masalah kita ini diskusi lintas mazhab. Gak nyambung kalau lintas mazhab gitu. Kamu bawa Asy'ariyah, Maturidiyah, bawa Syiah. Kita bukan diskusi lintas mazhab, tapi kita diskusi lintas agama. Maka kau ambil dari bahan kitab kau dan aku ambil dari pahamku gitu, dari Al-Qur'anku. Ya saya harap tidak melenceng dari situ. Nah, itu tanggapan saya. Jadi ada dua pertanyaan ya, dua pertanyaan yang saya ajukan sama Joseph. Kita lihat ininya ya, jawabannya seperti apa. Satu, di mana kosakata takdir itu ada di dalam kitab Joseph. Terus yang kedua, ya teman-teman semuanya, itu kenapa Tuhan kok bisa nggak tahu Adam sembunyi di mana? Apakah takdir dari Tuhan dia nggak maha tahu gitu? Apa ya, amburadul di awal gitu loh teman-teman ya. Tuhan kok bisa-bisanya kagak tahu apakah ini takdir dari Tuhan, dia nggak maha tahu gitu. Cobalah dijelaskan sama saya, makin kagak paham jadinya saya ya. Aduh. Ya udah itu aja mungkin ya, kita lihat jawaban Joseph kayak gimana teman-teman. Ya, bagaimana dia menjelaskannya, silakan. Oke, Ustadz. Saya lanjut ya. Mana ini? Oh, belum. Oke. Oke, baik. Ustadz boleh di-mute dulu. Oke, gini. Teman-teman ya, tadi Ustadz Yusuf PI sempat di akhir-akhir bilang katanya Joseph ini bukan diskusi lintas mazhab. Salah, ini bukan mazhab. Saya membahas Syiah, itu bukan bagian mazhab. Orang Islam, ulama pasti akan ketahuin kamu. Syiah, Maturidi, Asy'ari itu bukan bagian mazhab. Mazhab itu Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Yang saya sebutkan terkait Syiah, terkait Maturidi, terkait Asy'ari itu manhaj. Kalau mazhab itu berkaitan dengan fikih. Contoh, ada mazhab, beberapa mazhab yang memperbolehkan untuk memelihara anjing. Itu mazhab. Ini seorang ustadz gak tahu. Jadi jangan berbohong sama sesama Islam ya. Jangan blunder. Terus untuk berikutnya saya tanggapi. Anda tidak mau dibahas manhajnya. Anda jangan bawa-bawa Edis TV, jangan bawa-bawa bom-bom, jangan bawa-bawa mata pisau. Saya. Kayak gitulah. Nah ini kan sudah bilang, dibalas nyubit, nangis, cengeng, Joseph jangan balas-balas gitu. Kita langsung ke inti jawabannya. Oke, kita jawab. Ketika Tuhan Allah mencari Adam, di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-9, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Nah, jadi begini, Yusuf PI dan teman-teman Islam, Allah kami mencari keberadaan Adam itu bukan mencari keberadaan fisik, tapi rohani. Allah mau supaya Adam tampil di hadapan tahta Allah, di hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosanya. Itu yang harusnya kamu paham. Jadi jangan dibaca tekstual, baca kontekstual. Maka Adam di situ tidak lagi kemudian berkata, "Aku di sini, hai," bukan. Adam menjawab di ayat 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku bersembunyi." Lalu kan Tuhan Allah, Pak? Tuhan Allah berkata di dalam ayat 11, "Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang?" Artinya apa? Di situ jawaban jelas bahwa Tuhan Allah mencari keberadaan spiritual Adam untuk mengaku dosa, bukan keberadaan fisik. Jadi kemahatauan Allah itu ketika di dalam Kejadian 3 ayat 9 sampai dengan 12 tidak lagi mencari fisiknya Adam,
Tetapi secara makna khusus, ia ingin supaya Adam tampil di depannya bukan hanya secara fisik, tetapi secara pengakuan dosa bahwa dia memakan buah pengetahuan baik yang dia dan jahat. Ya. Oke, kemudian masalah takdir. Takdir itu dari bahasa Arab qadar, ya, qadar. Itu qada dan qadar, takdir. Qadar artinya ditetapkan. Anda buka dalam Lukas 22 ayat 22, di situ kata ditetapkan. Apakah sama dengan definisi takdir? Sama. Kita baca dalam Lukas 22 ayat 22. Ustaz boleh cek sendiri kalau nggak percaya. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Sekarang saya tanya sama orang Islam, takdir itu artinya apa? Yang telah ditetapkan, bukan? Sama kan? Jadi jangan muluk-muluk harus tertulis begini, harus tertulis takdir. Takdir sendiri definisinya itu ditetapkan. Maka ketika di situ tertulis telah ditetapkan, itulah makna takdir. Oke, sekarang saya bantah semua argumen dan narasi Yusuf PI dengan mengatakan bahwa ketika Tuhan kami tidak tahu, saya balikkan. Di dalam Ustadz siap-siap jawab ya. Surah At-Taubah ayat 16 saya tanya. Dalam surah At-Taubah ayat 16, coba Islam perhatikan di sini. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan tanpa diuji padahal Allah belum mengetahui kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu dan tidak menjadikan selain Allah? Kenapa Allah belum tahu? Silakan dijawab ya berdasarkan ayat. Bagian tadi tidak ada tertulis Allah tidak tahu atau Allah Bapa tidak tahu keberadaan Adam sehingga Allah mencari, tidak ada. Tetapi di dalam Islam jelas dalam ayat Al-Qur'annya Allah belum mengetahui. Kenapa Allah belum tahu? Kita tadi jawab ya dalam surah At-Taubah ayat 16. Kemudian berkaitan dengan takdir mubram, sekali lagi saya tanya sama Ustadz Yusuf PI. Kalau Anda membahas tentang surah Al-A'raf itu tentang surah Al-Qamar ayat 11 bahwa itu berkaitan dengan musibah, berkaitan tentang amal. Sekarang saya tanya, apakah semua takdir yang Allah tetapkan di Lahul Mahfuz itu bersifat sementara atau permanen? Itu pertanyaan saya. Ya, tadi pertanyaannya bahwa Allah belum mengetahui itu dalam surah At-Taubah ayat 16. Nah ini, berkaitan dengan tadi narasi Ustadz di awal sempat menyatakan bahwa Allah telah menetapkan di Lahul Mahfuz. Sekarang saya bertanya, ketika Allah menetapkan di Lahul Mahfuz bersifat sementara atau permanen? Oke. Nah, poin kedua dari pertanyaan itu adalah ketika Ustadz Yusuf PI mengatakan bersifat permanen, maka sudah sejak semula Allah Ustadz menghendaki Adam dan semua manusia itu mengalami dosa. Karena nanti saya tampilkan hadisnya bahwa semua manusia, teman-teman, dalam Islam itu ditakdirkan untuk berdosa. Tidak ada yang bisa menghindari dari dosa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi dua poin penting pertanyaan itu, dua pertanyaan sudah saya jawab. Silakan saya kembalikan untuk Ustadz Yusuf dijawab pertanyaan saya, dua pertanyaan juga. Monggo. Saya lupa buka. Oke ya, rupanya perlu banyak diajari Joseph ini. Iya teman-teman, Maturidiyah bukan mazhab tapi manhaj katanya. Dari mana itu? Manhaj dari mana? Nih ya, kalau kita ketik aja ya teman-teman, nih ketik ya. Kalau kita mau cari mazhab, sejarah mazhab Maturidiyah. Dia bilang manhaj. Apa ya? Mazhab Maturidiyah, mazhab. Mazhab itu banyak, Sep. Bukan cuma 4 imam yang kau sampaikan tadi. Apa? Nggak paham dia. Rupanya apa itu mazhab, apa itu manhaj. Manhaj itu ke Al-Quran dan hadis. Ke Rasulullah. Cara beragama gitu. Nah, metodenya kayak gimana? Maka dari mazhabnya. Bukan dari manhaj itu adalah cara beragama yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya ada manhaj salaf. Kan kayak gitu. Manhaj yang terdulu. Cara beragama orang-orang dulu gitu. Metodenya kayak gimana? Maka ada mazhab. Mazhab itu metode. Aneh. Belajar di mana kau gitu? Belajar dulu lah ya. Aduh. Aneh-aneh juga ya pernyataan dia. Terus tadi saya meminta kepada Joseph, saya tampilkan satu kosakata takdir di kitabmu mana? Takdir itu katanya ketetapan. Di kitabmu tertulis secara tekstual takdir rupanya kagak ada. Bahasnya temanya takdir, tapi tekstual di kitabnya kagak ada, teman-teman.
Kayak gimana membahas yang nggak ada gitu Joseph ini ya. Kalau ketetapan ya kita bahas ketetapan aja bahasanya gitu Sep ya. Jangan ke Islam-Islaman takdir kan gitu. Takdir bahasa Islam itu ya, qada dan qadar. Ya, lalu kenapa kau ambil lalu dengan percaya dirinya kamu ingin bahas sama aku gitu tentang masalah takdir. Ditanya satu kosakata teks aja gitu ya. Di kitab kau mana ada kosakata takdir? Ajong. Lalu apa yang mau dibahas gitu? Apakah kalaunya tidak ada ini membahas yang tidak ada gitu loh. Ya, berkaitan masalah surah At-Taubah ya teman-teman. At-Taubah yang dibawakan oleh Joseph. Nih, ya saya bacakan. Am hasibatum an tutsraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi walal mu'minina waliyah. Wallahu khairum bima ta'malun. Apakah kamu mengira ya kamu akan dibiarkan tanpa diuji padahal Allah belum mengetahui. Ini katanya Allah belum mengetahui ya teman-teman di sini ya. Dalam kenyataan orang-orang berjihad ya, orang-orang berjihad ini kan namanya manusia kehendak bebas manusia. Allah tidak meremot kehendak bebas manusia. Makanya ada namanya takdir mu'alak. Takdir bisa dirubah oleh manusia atas ikhtiar manusia. Bukannya Allah tidak mengetahui, tapi di sini orang-orang yang berjihad itu yang mana? Itu kehendak bebas dia. Kehendak bebas dia gitu. Makanya Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad. Maksudnya apa? Ada yang ikut jihad, ada yang tidak, karena manusia mempunyai kehendak bebas. Gak bisa Allah paksa semua umat muslim harus perang. Gak bisa. Manusia itu bukan robot, Sep. Ya, bukan robot. Bukan berarti Allah tidak mengetahui di situ. Ya. Jadi, ya kalau secara tekstual di kitab Anda tidak ada, makanya ngotot sama aku gitu. Kamu membahas masalah takdir, saya agak aneh gitu loh, teman-teman. Sama Joseph ini kemarin. Bahas takdir orang ini. Emangnya ada takdir kata saya di Katolik? Makanya ya udah ya saya jabanin aja. Oh, ternyata nggak ada secara tekstual. Lalu apa yang mau kita bahas? Apakah kita mau membahas yang tidak ada gitu? Dari secara tema aja udah gugur gitu, udah nyungsep duluan gitu. Aduh, belum bahas rencana penyalipannya. Mungkin itu aja tanggapanku dulu ya tentang Adam. Tentang Adam saya nggak ngerti penjelasannya. Maksudnya apa? Rohaninya seperti apa yang tersembunyi? Silakan. Oke, silakan diterima Ustaz. Oke, giliran saya ya. Oke. Ada satu pertanyaan belum dijawab. Konsep Lauhul Mahfuz bersifat sementara atau permanen itu tidak terjawab loh. Makanya jangan kebanyakan narasi yang nggak jelas ya. Kamu tuh ngerti nggak? Saya tuh paling sebel sama Nandar, sama Yusuf VI, sama Rifa, sama Islam pokoknya. Karena mereka selalu menempati 3 urutan orang paling cerdas di dunia. Islam ini paling ketiga besar. Apa aja? Orang cerdas, tidak cerdas, dan terakhir Islam. Saya tadi sudah ngomong, takdir itu secara bahasa, itu dari bahasa Arab qadar. Kamu buka, kamu jujur jelasin, qadar atau takdir itu dalam secara definisi bahasa Indonesia apa? Artinya ketetapan. Ngerti? Saya tadi udah bilang, sebelum kamu mempermasalahkan tidak ada secara tekstual. Makanya saya bilang, secara makna jelas ada di dalam Lukas 22 ayat 2. Lukas 22 ayat 22, sorry. Di situ dikatakan apa? Sebab anak manusia diserahkan, sebab sudah ditetapkan. Di situ kata ditetapkan, itu takdir. Gimana sih kamu? Kemudian di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Tadi di awal pembukaan saya juga sudah bacakan. Sudah saya buktikan. 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Makanya catat. Inilah yang berkenan di hadapan Tuhan Allah Juru Selamat kita. Yaitu yang menghendaki supaya setiap orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Perhatikan. Takdir secara bahasa Ustadz Yusuf ya. Ini bahkan Google lebih pintar daripada Muhammad dan pengikutnya. Takdir itu artinya ketetapan Tuhan.
Ngerti? Oke, ini bahasa Arab tapi ini diserap jadi bahasa Indonesia. Kamu mau main linguistik sama saya, ayo. Kamu hapus kata puasa, kamu hapus kata rukun, kamu hapus semuanya. Itu semua bukan milik Islam. Puasa itu milik teman kita yang bahasa Sanskerta, Upasa. Islam itu jangan sok-sokan. Kamu lahir belakangan kok mengklaim semuanya. Oke, sekarang sekali lagi saya ulangi. Masalah manhaj dan mazhab, nggak usah ngajarin saya. Perhatikan. Mazhab itu di dunia yang dikenal, tadi saya sudah bilang, makanya dengarkan. Jangan kelamaan selalu mendengarkan toa. Ada 4 yang diakui, yang mainstream. Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Hanafi. Kalau masalah Asy'ari, Maturidi kamu bilang mazhab, secara fikih, mazhab Maturidi yang kamu bilang itu mazhab mengikuti apa? Itu nanti ada bingung loh pakai bahasa mazhab lagi. Sementara Asy'ari itu mengikuti fikih mazhab kebanyakan Syafi'i. Hah? Jadi nggak mungkin mazhab bermazhab. Jelas manhaj itu salaf. Manhaj salaf mengikuti siapa? Salafnya Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah mengaku salafi. Udahlah, nggak usah terlalu bermain di bahasa-bahasa Islam. Saya sudah kebal. Kemudian balik lagi. Masalah Allah belum mengetahui, Ustadz Yusuf blunder katanya di Islam ada kehendak bebas, manusia nggak mungkin jadi robot. Ada hadis Nabi mengatakan bahwa jika manusia tidak berdosa, maka Allah akan menggantikan umatnya dengan umat yang berdosa. Kita baca di dalam hadis. Andai kau tidak berbuat dosa, kita baca di sini. Makanya tadi saya sempat bilang tidak ada free will dalam Islam, ngaco ini. Saya minta nanti datanya, dalilnya ya. Nanti dijawab itu. Ada utang lagi, nambah utang lagi itu ya. Berkaitan tentang Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua berkaitan tentang hadis. Perhatikan. Hadis itu ya, hadis itu dalam Islam manusia itu sudah ditetapkan untuk berdosa, teman-teman. Perhatikan ya. Manusia dalam Islam itu sudah ditetapkan untuk berdosa. Perhatikan. Dalam hadis riwayat Tirmizi nomor 2499 dikatakan apa? Kullu bani Adama khata'u wa khairul. Setiap anak Adam pasti berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah yang bertaubat. Berarti Allahnya itu lagi gabut. Saking gabutnya Allah kalau nggak ada yang berdosa, Allah telah mengatakan semuanya pasti berbuat salah. Berarti tidak ada kehendak bebas. Karena semua manusia sudah pasti berbuat salah. Perhatikan, ya. Bahkan kita baca dalam hadis berikutnya. Sesungguhnya seorang hamba jika berbuat dosa, maka akan dibubuhkan satu titik hitam. Kalau dia segera bertobat meninggalkan dosa tersebut dan memohon ampun kepada Allah, maka hatinya akan bening. Tetapi jika dosanya bertambah, maka akan bertambah pula titik hitam tersebut. Ini maksudnya apa? Hah? Oke, terakhir sekali lagi saya ingatkan, kalau Ustadz Yusuf PI tidak memahami pertanyaan terkait tentang Lauhul Mahfuz, saya tanya, berarti untuk hadis manusia ditetapkan dosa itu bersifat sementara atau permanen? Kemudian saya tanya, dari poin itu berarti ketika iblis dalam Islam ya ceritanya menggoda Adam dan istrinya memakan buah khuldi, itu tugas siapa? Kehendak bebas atau takdir? Silahkan dijawab nanti. Terkait tentang Adam yang berkaitan tentang keberadaan rohani, Ustadz harus paham. Itu tadi saya sudah jelaskan. Tidak ada Allah di situ mempertanyakan keberadaan jasmani. Sudah dijawab dari ayat yang saya jelaskan. Silahkan. Oke teman-teman semuanya, ya bukannya saya mendapat jawaban teman-teman, tapi malah tambah bingung saya dengan perkataan Joseph. Gak usahlah kau bahas tentang masalah istilah Islam, ya sudah kenyang saya. Katanya bermazhab kepada Ibnu Taimiyah Salafi itu. Ngaco ini orang ya. Aduh. Imam Ibnu Taimiyah itu, ya Sep ya, Imam Ibnu Taimiyah itu, beliau bukan salafi, bukan. Beliau itu hidup lebih dari 3 generasi yang ditetapkan di hadis. Lepas dari salafi, nggak usah, aduh. Makanya kalau kau nggak ngerti, gitu lebih baik nanya gitu. Imam Ibnu Taimiyah itu bukan ulama salafi. Kau malah tuduh Islam bermazhab ke Ibnu Taimiyah. Aduh. Coba manhaj itu adalah cara bagaimana
Orang-orang terdahulu beragama, lalu ada metodenya, namanya seperti itu, Sep. Ya, bedakan gitu, bedakan, bisa nggak? Tolong dibedakan. Terus tadi yang kamu pertanyakan kepadaku nih, ntar udah aku catat ini. Apakah Lauhul Mahfuz itu kekal, kata kamu? Kan kayak gitu. Apakah dia bersifat kekal? Lauhul Mahfuz itu apa? Lembaran yang ditetapkan oleh Allah. Makanya kan ada perinciannya. Ada takdir mu'alak, ada takdir mubram. Contoh manusia mati tadi ya. Manusia mati semuanya, kata kamu. Ya itu ketetapan. Itu ketetapan sudah. Itu ketetapan. Ketentuannya seperti apa? Manusia ditakdirkan dengan takdir mubramnya, ya, ditetapkannya itu nggak bisa diubah oleh manusia. Semua pasti mati gitu. Tapi ketentuannya bisa diubah manusia. Bagaimana cara matinya? Semua manusia itu berbeda-beda matinya. Gak sama semua manusia sakit mati, enggak. Ada yang kecelakaan, ada yang bunuh diri. Aduh. Jadi makin puyeng saya dengar Joseph ya teman-teman. Ini orang bahas apa? Saya pikir gitu. Bahas apa dari tadi dia ini? Waktu saya minta tunjukkan ya, bahwa yang paling pintar itu adalah saya, Ripa, dan siapa tadi, Bang Nandar. Gini, kita satu aja ya. Aku meminta di awal tadi kosakata takdir secara tekstual. Tekstual di kitabmu. Di kitabmu tekstual ada nggak kosakata takdir? Kamu bawa Lukas 22 nomor 22. Ditetapkan. Di situ nggak ada ditetapkan itu perinciannya seperti apa. Nggak ada juga kosakata takdir di situ. Kita kan ada perincian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan, dituliskan di Lauhul Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Kan kayak gitu. Tidak akan dapat yang mengambilnya di tempat yang suci. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Itu ketetapan yang ditulis di Lauhul Mahfuz. Ingat, tapi kalaunya sudah ada ketentuannya, ketentuan mubram ya dengan mu'alak itu beda. Tolong dibedakan gitu. Berantakan banget argumentasi oleh dari Joseph ini gitu. Bentar, apa lagi? Katanya masalah mazhab Maturidiyah. Maturidiyah kan aku udah tadi ya. Udah sampaikan kepada kamu Maturidiyah itu mazhab. Udah nggak perlu diulangi lagi dah. Jadi tentang jawaban Joseph aja dah ya teman-teman. Tentang jawaban Joseph ketika menjelaskan tentang tuntutan pertanyaan saya. Sep, gimana bisa, aku bertanya dulu dah sama kamu ya. Gimana bisa kita membahas yang tidak ada gitu? Konsepnya di agama kamu nggak ada. Kan kayak gitu. Perinciannya di agama kamu nggak ada. Lalu kamu bahas secara teks pun juga nggak ada gitu. Lalu kamu ngotot sama aku membahas tentang masalah takdir. Lalu bagaimana bisa kita membahas yang kagak ada gitu loh. Serius Sep, aku bingung malam ini aku sama kamu Sep. Jujur, bingung, betul bingung. Aduh. Oke, giliran saya. Oke, silakan di-mute Ustadz. Oke. Baik, Ustadz Yusuf PI mengeluh, baru kali ini saya melihat Ustadz Yusuf PI mengeluh. Yang harusnya repot itu saya. Kalau nggak ada, saya nggak mungkin nantang. Saya tadi sudah bilang, secara makna. Anda mau berbicara mengenai kata takdir, saya juga berani mengulas debat kita kemarin. Anda bilang penyaliban itu tidak penting, makanya tidak usah diperdebatkan. Terus kenapa Anda menyanggupi? Ingat gak? Tema debat kita 4 hari yang lalu tentang siapa yang disalibkan menurut Alkitab dan menurut Al-Quran. Jawabannya Yusuf apa? Itu tidak penting. Islam itu, Al-Quran itu lebih runut mengenai masalah hukum waris dan kawin-mawin. Sama dong, pola pikirnya pakai dong Ustadz Yusuf PI. Nah sekarang gantian. Kamu memikirkan bahwa saya tidak ada kata takdir di sini. Saya tadi sudah bilang
Berdasarkan definisi takdir itu artinya ketetapan. Di Alkitab ribuan kata ketetapan itu ada. Sorry, nggak ribuan, terlalu banyak, nanti ditanyain satu-satu lagi. Puluhan bahkan ratusan ayat tentang ketetapan itu ada, salah satunya di dalam Lukas 22 ayat 22. Kamu nggak penasaran kenapa saya bersikukuh dengan Lukas 22 ayat 22? Saya bisa aja cari ayat lain, tapi saya bersikukuh kamu membahas Lukas 22 ayat 22. Silakan kamu buka. Dari tadi saya tantang kamu buka, kamu nggak mau loh. Lihat di situ. Ini perhatikan teman-teman yang penasaran kenapa Yosef bertahan di Lukas 22 ayat 22. Ini sekaligus untuk menjawab apakah penyaliban itu rencana Allah Bapa atau rencana iblis. Perhatikan Yesus berkata apa di ayat sebelumnya. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Maka ayat 22 Yesus mengatakan dengan jelas apa? Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang membuat ia diserahkan. Artinya apa? Artinya itu kehendak Allah sejak semula, memang ingin supaya keselamatan itu datang melalui cara yang tidak terduga. Bahkan dari kejahatan Allah mengubah kutuk itu menjadi berkat. Itu intinya Yusuf P. Itu sekaligus menjawab. Makanya dari tadi saya bingung. Kamu bilang saya nggak jelas, kamu yang nggak jelas, nggak ngerti. Hah? Coba kamu berani nggak buka Lukas 22 itu, kamu baca di ayat sebelumnya, ayat berikutnya. Itu langsung menjawab sekaligus keberatan kamu terkait rencana penyaliban. Oke, saya lanjutkan dengan permasalahan yang berikutnya. Lauhul Mahfuz. Once again, Yusuf PI, kamu itu keliru ya. Dari tadi, data saya tidak ada yang dibantah oleh Yusuf PI. Perhatikan, saya bawa hadis manusia sudah ditetapkan berdosa. Sekarang saya tambah lagi teman-teman. Ya, perhatikan. Ini data-data saya, kalau teman-teman perhatikan dan simak debatnya dengan baik-baik, yang Islam juga mau jujur, saya tampilkan data hadis-hadis, data penunjang itu banyak. Perhatikan, bandingkan dengan Yusuf ED tadi cuman menampilkan wajahnya saja yang kebingungan dan celengak-celinguk. Perhatikan, saya tambah lagi hadis. Nah, kamu bantah bisa nggak? Hadis di dalam kitab Sahih Al-Bukhari nomor 6124, kitab Qadar. Saya langsung saja ke dalam isinya. Perawinya tidak usah karena ini Sahih. Adam dan Musa saling berdebat. Ini hadis yang paling mainstream. Musa mengatakan, hai Adam, engkau adalah bapa kami. Sungguh engkaulah yang telah menelantarkan kami dan mengusir kami dari sorga. Adam menjawab, hai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya dan Allah telah memberikan catatan untukmu. Udah dikasih contekan katanya, tapi Musa masih bingung. Ya, Islam ini kalau teman-teman mau teliti, Islam ini suka merendahkan Nabi loh. Bayangkan masa Musa dibilang udah dikasih contekan tapi masih nanya, dikatakan on sama Adam. Apakah kamu mencelaku dengan suatu hal yang telah Allah takdirkan? Perhatikan, 40 tahun bagiku sebelum dia menciptaku. Adam akhirnya bisa mengalahkan debat Musa. Jadi dalam Islam, Adam dan Musa itu saling menyalah-nyalahkan. Sampai akhirnya Adam bilang, orang saya berdosa juga karena Allah. Nah, berdasarkan hadis ini, saya minta sama Ustadz Yusuf PI. Adam berdosa, katanya sudah ditakdirkan. Sekarang saya tanya, dosa Adam dalam Islam itu karena apa? Makan buah kuldi. Oke, sekarang Adam makan buah kuldi karena siapa? Oke, Joseph karena godaan iblis. Oke, sekarang saya tanya lagi. Siapakah yang memerintahkan iblis untuk menggoda Adam? Ceder. Silahkan dijawab. Saya butuh dalil, saya butuh data. Silahkan bantah data-data saya dari tadi. Data-data yang saya tampilkan mengenai Quran, mengenai hadis tidak ada yang dibantah. Silahkan ini dibantah. Terkait sekali lagi mengenai takdir atau ketetapan, saya tadi sudah bilang. Ustadz Yusuf PI di awal tadi sudah menyebutkan takdir itu juga semacam ketetapan. Artinya Ustadz Yusuf sudah nyambung bahwa di dalam Lukas 22 itulah yang dimaksud dengan takdir, ketetapan. Dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4 itulah takdir. Allah menetapkan sejak semula manusia itu selamat dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sekarang saya minta jawaban atas pertanyaan saya, silahkan diberikan. Jangan mengeluh. Silahkan berikan jawaban disertai dalil. Monggo. Ya teman-teman semuanya, inilah ya teman-teman, tadi kata Joseph manusia itu ditetapkan berdosa, kan kayak gitu. Tapi ditetapkannya itu tidak ada rinciannya. Itu yang jadi masalah. Seperti dia membawa Lukas 22 nomor 22 tadi, tidak ada perinciannya. Apakah penetapan ini atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau atas priwil dia? Di situ kan ada cabangnya lagi. Banyak masalah takdir itu, Sep. Ya, takdir itu ada pembahasannya.
Contoh nih ya, kata kamu tadi ditetapkan di Lukas 22, ditetapkan dengan ditentukan beda. Karena ketentuan itu beda. Contoh seperti ini, tadi aku udah bilang, manusia itu ditetapkan mati. Seluruh manusia. Ya. Tapi ketentuannya seperti apa? Ketentuannya bagaimana cara matinya. Nggak sama semuanya gitu. Nah, itu yang kamu harus pelajari maksudku. Lalu bagaimana dengan Adam? Waktu Adam berdosa, kau bawa hadis tadi, perdebatan antara Nabi Musa dan Adam, kan kayak gitu. Nabi Adam tidak mau disalahkan. Tidak mau disalahkan. Aku berdosa karena Allah, katanya kan kayak gitu. Kata kamu tadi, aku berdosa karena Allah. Nih coba kalau kita lihat di sini. Ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 30 ya teman-teman. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atay'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima. Ya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Ini ketetapan. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi sebelum Adam diciptakan. Ketentuannya seperti apa ketentuannya? Ketentuannya ternyata Adam makan buah khuldi. Lalu Adam makan buah khuldi ini apakah kehendak Tuhan? Bukan, periwilnya Adam. Aduh, bisa saja Allah ya dengan cara lain menurunkan Adam ke muka bumi. Karena sudah ditetapkan gitu. Ditetapkan oleh Allah dia sebagai khalifah di muka bumi. Bisa saja Allah mengambil cara lain, tidak memakan buah khuldi bisa. Tapi ketentuannya dia melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini teman-teman, kenapa Nabi Adam itu tidak mau disalahkan? Karena dia tobat. Gitu ya. Dan tobatnya diterima, tidak ada dosa waris makanya dalam Islam. Nih. Ya, tidak ada dosa waris. Nih. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Nggak ada dosa. Ya, dosa itu karena Allah nggak ada, atas pelanggaran Adam sendiri itu. Ya, makanya dia bertobat dan Allah mengampuninya. Gitu. Jadi ya kalau untuk masalah manusia berdosa itu jatuhnya di takdir mu'alak. Bisa dia menjadi tidak berdosa apabila dia menghindari perbuatan dosa, nggak berdosa dia. Jadi itu bukan yang ditetapkan manusia ditetapkan berdosa. Bisa manusia ya tidak berdosa bisa kalau menghindari dosa. Contoh kayak gini. Ini remote milik orang. Ya teman-teman, milik orang. Saya mempunyai kehendak bebas. Curi gak, curi gak, curi gak, curi gak. Iblis bilang curi. Kan kayak gitu. Curi, kata iblis. Nah, saya bisa membantah rayuan iblis, bisa juga mengikuti rayuan iblis. Ini kehendak bebas saya. Maka ketika saya curi ini remote, apakah iblis disalahkan? Gak mau dia. Salah kamu, aku cuma menyeru. Yang melakukan tindakannya adalah kamu gitu. Kayak gitu. Tapi bisa aku ubah takdirnya. Kalau aku nggak mencuri, aku kembalikan kepada orangnya. Makanya untuk masalah dosa manusia ditetapkan bahwa manusia itu berdosa, itu bisa diubah, Sep. Ya. Jadi seperti itu. Udah jam 12. Apakah habis ini closing atau tidak seperti apa? Silakan. Oke, udah habis ya. Oke, satu ronde lagi Ustadz, habis itu kita closing ya. Closing baik. Satu ronde lagi nih, satu ronde terakhir. Oke, silakan diterima dulu Ustadz, silakan di-mute dulu. Oke, baik. Ini lucu loh, bagaimana seorang Yusuf Fei itu menganalogikan sesimpel dan sederhana itu bahwa di Islam ada free will. Sejak kapan?
Dari tadi saya sudah tampilkan hadisnya. Sekarang kalau memang Ustadz Yusuf PI begitu yakin dan percaya diri di Islam ada free will, ada nggak ayatnya? Seperti dalam kitab Kejadian. Lihat, saya tadi sudah membuktikan Allah memberikan kehendak bebas. Kejadian 1 ayat 27. Ya, kita baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Semua sepakat, teologi Protestan, teologi Katolik, teologi Ortodoks percaya gambar dan rupa itulah yang dimaksud dengan kehendak bebas. Artinya manusia memantulkan bagaimana Allah mempunyai kehendak, maka manusia juga punya kehendak, bisa memilih mana yang baik dan jahat. Saya minta nih, ini baru pertama, silahkan direkam teman-teman. Di Islam ada free will, saya minta. Wah, nyontek-nyontek Kristen. Oke, kamu bilang katanya di Islam dosa bisa dipilih-pilih, mana bisa, nggak ada, bohong. Ini Ustadz bohong loh, saya laporin ke MUI, mau nggak? Saya minta dalilnya loh. Manusia bisa tidak berdosa. Gak ada. Di dalam Islam itu semua pasti berdosa. Saya tadi sudah tampilkan hadisnya. Ditambah data saya. Baca dalam hadis ini, data saya banyak banget. Bejibun dari tadi. Nah makanya Yusuf PI itu bukan alasannya saya nggak bisa katanya. Joseph itu sempit. Nah kebalik. Dia yang kebingungan. Karena tahu Islam itu konsep takdirnya berantakan, bubuk semua. Kita bahas. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2749. Baca. Walladzi nafsi biyadihi laulam, demi zat yang diriku berada di tangannya, kata Muhammad, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Jadi Allah itu nggak suka kalian itu suci, kudus, beda sama Tuhan Yesus. Ya. Lihat, di dalam hadis ini dikatakan manusia harus berbuat dosa. Bayangin loh, Allah. Beda dengan Tuhan Yesus. Di dalam Injil Matius bab 5 ayat 48 kata Tuhan Yesus apa? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Tadi juga Joseph katanya iblis itu Adam itu bisa memilih. Iblis wong semua kena prank dari awal kok. Ayo Islam jujur, saya pernah kesaksian. Ketika teman-teman bertanya apa alasan saya meninggalkan Islam, ya ini konsep takdir, maju kena, mundur kena. Anda pikir saya murtad karena kehendak bebas seperti yang dikatakan Yusuf PI? Oh enggak, nanti kita bawa datanya, tapi kita bahas ini dulu. Ternyata Adam digoda iblis makan buah kuldi. Itu kenapa? Baca Al-A'raf ayat 16. Qala fa bima akhwaytani la aqudana lahum siratal mustaqim. Ia iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku. Kasihan si iblis jadi kambing hitamnya Allah. Jadi iblis menyesatkan manusia, teman-teman. Itu karena Allah yang menyesatkan duluan. Semua gara-gara Allah ya. Coba ada lawyer nggak? Nah kita harus tuntut ini kena pasal berlapis ini. Kemudian, ya, tadi saya katakan apa? Apa tadi? Saya jadi lupa. Bahwa di dalam kita katanya iblis itu katanya manusia itu digoda iblis katanya. Lihat, ini iblis saja mengatakan disesatkan oleh Allah. Bagaimana mungkin? Iblis itu dalang utama, sementara dalang utamanya adalah Allah. Dan untuk menjawab, ketika manusia tersesat, teman-teman yang kafir ya, yang oten ya, jangan menyalahkan diri kalian atas kalian itu merasa sesat. Kenapa? Karena ini juga yang menyesatkan. Udah jelas-jelas yang suka bikin sesat itu Allahnya mereka. Kita baca dalam Al-Baqarah ayat 7, baca. Atamallahu ala qulubihim. Inilah yang saya jawab kepada ustadz yang waktu itu mendebat saya. Kenapa saya murtad? Saya langsung salahkan Allah. Kenapa? Baca surah Al-Baqarah ayat 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Jadi kalau saya murtad karena hati saya terkunci, karena pendengaran saya terkunci, itu karena Allah. Nggak ada free will di sini, nggak ada. Di dalam ayatnya nggak ada. Nggak ada. Makanya saya mohon penjelasan Yusuf PI yang digelari Ustadz. Mungkin lebih hatam Al-Quran ilmunya daripada saya. Di mana dalil dalam Al-Quran terkait free will. Teman-teman saya kasih tahu, Ustadz Yusuf Islam, kalau dia berani bawa dalil free will, kalaupun ada ya, kalau ada. Ini semua berarti ayat-ayatnya bertentangan semua dan kontradiksi. Ya ini terakhir ya, berarti habis Ustadz langsung closing.
Oke. Mana ayat free will di dalam agama Islam di Al-Quran? Baik, pertanyaannya. Mana ayat free will dalam agama Islam di dalam Al-Quran? Ini pertanyaan ecek-ecek bagi saya, teman-teman. Kenapa? Karena ayat free will itu ada di dalam Quran surah An-Najm ayat ke-29. Wa alaisal insani illa ma sa'a. Jadi bahwa manusia itu hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Gitu, Seb. Wa alaisal insani ma illa ma sa'a. Tuh, kehendak bebas, ya, kehendak bebas manusia. Bahwa manusia akan memperoleh apa yang akan diusahakannya. Itulah dalil apa? Dalil yang menunjukkan bahwa manusia itu mempunyai kehendak bebas mengusahakan sesuatu. Bukan seperti robot gitu. Perlu kamu pahami itu. Terus berkaitan tentang masalah kamu. Kamu katanya murtad. Ya. Murtad dari Islam pindah ke Katolik, kan kayak gitu. Apakah ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini adalah ketetapan, tapi ketentuannya kamu yang menentukan. Paham? Kamu masih bisa merubah diri kamu menjadi Islam lagi. Maka Allah akan ubah gitu ketetapan, karena bisa berubah atas usaha kamu sendiri gitu. Makanya ada dua tentang masalah takdir itu. Takdir yang tidak bisa diubah lagi, ya. Takdir mubram, takdir yang bisa diubah, takdir mu'alak gitu. Gitu. Dari tadi kok nggak ngerti-ngerti ya, teman-teman. Nih ya. Nih. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura. Bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Bisa ada dalilnya kehendak bebas dalam Quran gitu. Jangan salah. Ya jangan salah, kita bebas untuk memilih. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya mengutus setan untuk orang kafir, mengutus Nabi Muhammad untuk orang beriman. Di dalam Quran surah Maryam ayat 83 ya teman-teman, Allah mengutus setan katanya, kata orang-orang Kristen. Ya, Allah mengutus setan. Ya, untuk orang kafir. Tapi di Al-Baqarah ayat 119 di situ Allah juga mengutus Nabi Muhammad dengan kebenaran. Inna arsalnaka illa bil haq. Tidak aku utus engkau yang Muhammad kecuali dengan kebenaran. Ada dua yang disediakan Allah. Ini ketetapan gitu. Ketetapan. Ada yang buruk, ada yang baik. Tinggal manusianya aja lagi. Saya milih yang buruk, jalan yang buruk, atau yang baik. Inilah free will. Quran surah An-Najm tadi. Kalau saya mengikuti yang buruk, ya berarti ini pilihan saya sendiri. Takdirmu mu'alak namanya. Kayak gitu. Nah, yang takdir mubramnya adalah yang buruk dan yang baik. Takdir mu'alaknya tinggal kita mau pilih yang mana, kiri atau kanan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sempurna. Laqad khalaqanal insana fi ahsani taqwim. Sungguh aku menciptakan manusia itu dalam bentuk keadaan yang sempurna. Sempurna, dia ada akal, bisa mengetahui buruk dan baik. Kan kayak gitu. Aduh. Maka dari itu ya teman-teman, makanya otak itu difungsikan gitu. Kita diberi akal gitu ya teman-teman. Diberi akal. Untuk apa? Kita bisa merubah takdir mu'alak kita. Yang ditetapkan A, kita ubah jadi B. Yang ditetapkan kita murtad, bisa menjadi Islam. Jadi seperti itu. Mungkin itulah penjelasan saya ya teman-teman tentang masalah takdir gitu. Saya aneh saja
berani bahas bahasa kosakata takdir. Tapi di kitabnya kagak ada gitu. Lalu mau apa yang dibahas gitu loh. Makanya saya heran dan bingung teman-teman. Ya udah silakan ya kita closing. Syukron jazakallah ya Bang Crazy ya. Closing siapa Sep? Silakan. Kamu dulu. Enggak, Ustadz Yusuf, karena tadi pembuka saya duluan. Oke, baik. Saya mute lagi. Iya teman-teman semuanya, ya malam ini ya sudah saya jelaskan tentang masalah takdir gitu ya. Ada beberapa ayat yang saya sampaikan, dan diskusi saya ini ya teman-teman dengan Joseph ini hanya sebagai penambahan edukasi untuk kita semuanya, tidak ada kebencian gitu ya. Maka mari kita menilai gitu, berpikir gitu ya teman-teman semuanya. Mana sih yang masuk akal gitu ya? Mana yang masuk akal? Karena kita diberikan akal. Allah Subhanahu wa taala teman-teman berfirman di dalam Quran surah Yunus. Saya buka dulu ya. Di dalam Quran surah Yunus ayat 100. Nah, saya bukakan dulu. Nih ya. Biar berdata, nanti dibilang kagak pakai data kita. Nih. Di ayat 100 ya. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Ya. Maka dan apa setiap manusia itu, apakah kamu menginginkan manusia itu beriman gitu ya? Beriman keseluruhan. Kata Allah apa? Bisa illa bi idznillah, jika atas izin Allah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan Allah ya, Allah sangat murka terhadap orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Ta'qilun gitu. Betul nggak saya terjemahinnya kayak gitu? Tidak ada seorang pun beriman kecuali dengan izin Allah. Ah, betul ya. Dan dia menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak mau mengerti, tidak mau gunakan akal. Kan kayak gitu ya. Sudah dibilang Allah gunakan akal ya. Akal itu adalah modal kamu. Makanya seseorang beriman itu ya lebih ya, seseorang beriman itu harus menggunakan akal. Dan para mu'alafun ya teman-teman ya, mu'alafun rata-rata menggunakan akal, bukan menggunakan iman dulu mereka. Ya contoh aja ya kawan-kawannya. Contoh kita membuka botol ya. Membuka botol. Iya. Contoh kayak gini. Kita membuka botol ya. Ini tutup botol. Kita mau isi di sini ya, di sini gasnya. Maka yang kita buka apa? Tutupnya. Maka bukalah dulu akalnya. Kan kayak gitu. Bukan memaksakan masuk lewat sini, nggak bisa. Karena apa? Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Diperingatkan, kagak diperingatkan, mereka mereka tetap tidak akan beriman gitu. Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Apa? Karena Allah menutup hatinya, menutup pendengarannya, ya. Dan menutup juga penglihatannya tentang kebenaran itu. Dan bagi dia ajab yang sangat pedih gitu. Makanya gunakan akal. Kita diberikan lengkap oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman semuanya. Jangan kita tidak memanfaatkan, tidak ada yang tidak berguna dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak berguna, berguna semuanya teman-teman. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala termasuk akal kita gitu ya. Gitu. Sekarang ya teman-teman semuanya, mari ya kita menutup sesi dengan Joseph. Tapi mungkin habis ini saya akan cari Kristen yang random gitu, karena saya juga belum ngantuk ya teman-teman, belum ngantuk karena diskusinya juga diminta 1 jam. Ya saya harap ya setelah mendengar penjelasan saya harap kawan kita Joseph bertobat lah gitu ya teman-teman ya, bertobat. Pintu taubat masih terbuka untuk dia gitu ya.
Mm-mm. Ya, itu harapan saja ya. Terserah, kita hanya menyeru. Saya hanya menyeru. Fadzakir, hanya memperingatkan Yosef. Fadzakir, maka peringatkan kata Allah. Innama anta mudzakir. Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan. Lasta alaihim bimusaitir. Ya, saya tidak berkuasa dengan Yosef. Terserah Yosef. Illa man tawalla wa kafar. Jika Yosef berpaling setelah dari peringatan saya dan tetap menjadi kafir, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar. Maka siap-siaplah Anda akan diazab Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat besar. Nauzubillahi min dzalik. Gitu. Oke, silakan. Oke, silakan dimute Ustaz. Oke, Yusuf Bey tadi sempat bilang di akhir katanya saya memang 1 jam saja bohong. Dia yang mau 1 jam, saya mau lebih. Alasannya katanya takut ngantuk. Sekarang bilang mau naikin Kristen random. Ini omongan saja nggak bisa dipegang loh. Teman-teman kan jadi saksi. Tadi dia bilang sendiri di awal. Saya nggak bisa lama-lama katanya. Saya mau tidur, ngantuk, nggak bisa begadang. Begini begono ternyata dia mau naikkan Kristen random. Ya beginilah kalau konsep takdir. Allah sudah mentakdirkan memang seorang Islam itu harus berbohong ya. Oke, begini ya, kesimpulan saya, konklusi saya jelas tegas. Dari tadi di awal saya menampilkan data-data dalil-dalil terkait tentang kehendak, ketetapan yang tidak pernah dibantah oleh Yusuf PI, yaitu terkait tentang keselamatan. Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14, Tuhan Allah dalam perjanjian lama berkata apa? Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Tuhan Allah kami di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kita baca dalam Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku yang di surga, supaya barang siapa melihat anak dan percaya kepadanya, beroleh hidup kekal dan tidak akan binasa, dan aku membangkitkannya pada akhir zaman. Tuhan Yesus adalah firman Allah yang berinkarnasi. Sekalipun ia datang, yang katanya menurut Islam datangnya belakangan, dia tetap konsisten menunjukkan dialah awal dan akhir, alfa dan omega. Dialah Tuhan Allah yang sebelum atau pra-inkarnasi, dia sudah eksis, yaitu Kalamullah yang telah menyatakan seperti dalam Yeremia bahwa ketetapan Allah itu membawa rancangan damai sejahtera. Maka dalam 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4, rancangan itu juga ditegaskan oleh para rasul bahwa inilah yang berkenan di hadapan Tuhan Allah Juru Selamat kita, yaitu yang menghendaki supaya setiap orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tidak pernah Allah kami menghendaki manusia itu berdosa seperti dalam Islam. Hadis-hadisnya sudah jelas, ayat-ayatnya sudah jelas. Mau apa lagi? Apakah Ustadz Yusuf mau menyerukan saya untuk berbalik menyembah ilah yang menghendaki saya berdosa? Tentu big no. Bahkan kalau seandainya teman-teman Islam mau jujur, tidak ada satupun dalil dalam Islam yang konsisten seperti yang Yusuf PI katakan. Kalau Anda percaya dengan Tuhan Yesus, Anda percaya dalam Matius 5 ayat 48, Tuhan Yesus mengajarkan kita harus sempurna sama seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Sempurnalah kamu sama Bapa, sama seperti Bapamu di surga yang adalah sempurna. Kenapa? Karena di dalam kekristenan, kekudusan itu adalah satu hal penting dan utama yang harus dikejar sebagai pengikut Kristus. Kalau Anda lihat ayat-ayat dalam Alkitab, tidak pernah ada satupun ayat yang menjerumuskan manusia. Bahkan semenjak semula, di dalam kitab Kejadian, jelas Allah menghendaki bahwa manusia itu selamat. Yang tidak suka dengan keselamatan adalah iblis. Yang dikatakan dalam Injil Yohanes bab 8 oleh Tuhan Yesus, dialah bapa segala dusta, pembunbun manusia sejak semula. Dan ternyata kita tahu nama iblis itu ada di dalam surah Al-A'raf ayat 17. Ternyata selain iblis ada biangnya. Siapa dia? Di dalam surah Al-A'raf, iblis mengatakan karena engkau telah menyesatkanku, maka selain iblis ada biang iblis, yaitu Allah. Kemudian juga, seperti yang dikatakan oleh Ustadz Yusuf PI, bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali kontradiksi. Banyak sekali pertentangan ketika Ustadz Yusuf mengatakan bahwa dosa bisa dihindari. Sedangkan tadi saya sudah katakan di dalam surah At-Takwir ayat 29, kalau Ustadz Yusuf masih ingat, wa ma tasyauna illa ya ayyasha Allahu rabbul alamin, kamu tidak dapat berkehendak kecuali apabila dikehendaki Allah Tuhan semesta alam. Artinya apa? Tetap. Kalau kata Warkop DKI, maju kena, mundur kena, artinya apa? Islam mau berkelit apapun,
kamu mau berubah apapun, kalau tidak biiznillah, tidak akan terjadi. Juga kalau Ustadz Yusuf PI tadi tidak lupa dengan surah Al-Insan ayat 30 tadi saya sudah mention, wa ma tasyauna illa ayasya'allahu innallaha kana aliman hakima. Sama seperti surah At-Takwir ayat 29, Al-Insan ayat 30 juga menegaskan ulang, kamu tidak menghendaki sesuatu kecuali apabila dikehendaki Allah. Artinya apa? Tadi saya mention di awal sudah bilang Ustadz, saya peringatkan Ustadz. Ustadz mau bawa takdirmu beram takdirmu alam, tetap harus ada ujung-ujungnya. Sesuai dengan kehendak Allah, harus ada izin Allah. Jadi sebagai penutup teman-teman, saya bangga menjadi pengikut Kristus. Karena Kristus tidak pernah mengatakan, kamu harus berdosa supaya saya datang. Tidak. Beda dengan Allah mereka. Sesuai dengan dalil tadi. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih ya. Ustadz Yusuf sudah mau berdebat. Silahkan dilanjutkan dengan naikin Kristen yang awam. Kristen awam. Oh, dia Kristen pintar, teman-teman. Ya, maunya kayak gitu kan. Oke ya, Sep ya. Ngaku pintar, tapi cari-cari satu kosakata takdir aja kagak ada. ngaku pintar, nyari kosakata takdir aja satu gak ada.